guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan balik lagi. Oke, udah lama nih kita nggak ketemu. Nah, hari ini kita mau buat konten membandingkan dua handphone dari limbah Jepang. Yang satu dari Jepang asli, yang satu dari Taiwan. Ya, ini dia Sony Xperia XZ2 dengan HTC U11. Oke. Jadi kenapa kita mau bandingkan dua handphone ini? Pertama, karena desainnya itu mirip. Coba dilihat ya, dibandingkan ya. Ini Sony Xperia XZ2 dan ini adalah HTC U11. Kalau dilihat dari desainnya itu mirip ya guys ya. Nah, selain desainnya mirip, yang mirip dari kedua handphone ini adalah harganya. Harganya itu di strata 1,2 jutaan. Jadi mereka itu punya range harga yang sama gitu ya. Selain itu, Android mereka juga sama-sama Android 9 walaupun sebenarnya ada perbedaannya juga. Oke, jadi kalau HTC U11 ini teman-teman, dia itu masih pakai Snapdragon 835. Sedangkan untuk Sony XZ2 ini dia sudah Snapdragon 845. Terus ada lagi perbedaannya ya. Layarnya ya, kalau layarnya untuk HTC U11 itu masih konvensional ya. Sedangkan untuk Sony Xperia XZ2 ini sudah full display, bisa dibandingkan ya. Nah, tujuan kita bandingin kali ini tuh kita mau buka ya aplikasi, berbagai macam aplikasi yang sudah ada di layarnya di sini yang tersedia di displaynya. Kita mau bandingkan sama-sama, bukan untuk cepat-cepatan aja sih, tapi sekali lagi ya, untuk membeli sebuah handphone itu kan tergantung kesukaan masing-masing ya. Kita hanya mau membuktikan apakah handphone limbah-limbah Jepang ini masih worth it dimiliki di tahun 2022. Kira-kira segege apa kedua handphone ini? Mau lihat keseruannya? Jangan lupa ya, saksikan videonya sampai habis ya guys ya. Dan guys, yang menarik dari dua handphone ini adalah mereka punya UI interface yang simple seperti stok Android. Jadi dua-duanya mudah untuk digunakan. Sebelum kita bandingkan, kita mau pastikan dulu untuk kedua handphone ini tampilan kecerahannya, layar kecerahannya itu sama ya, dan kita sama-sama tautkan dengan WiFi only. Jadi fair ya. Walaupun yang satu ini nih Sony Xperia XZ2 kalau ditekan-tekan dia suka goyang-goyang sendiri, ya maklum lah ya kan, bodinya menggendat di belakang. Oke, langsung aja kita mulai dari telepon ya. Siapakah yang lebih awal? Nanti akan ada skor poin masing-masing ya. 1, 2, 3. Sama ya, sama cepatnya ya. Kedua kita akan buka YouTube. 1, 2, 3. Oke. Ya, Sony Xperia lebih cepat, XZ2. Kemudian Chrome 1, 2, 3. Sama ya. Oke. Kemudian kita akan buka kameranya. 1, 2, 3. Sama sih ya. Oke, next. Sekarang kalendernya ya. 1, 2, 3. Oke, untuk kalendernya XZ2 lebih cepat. Next, kita masuk ke Play Store. 1, 2, 3. XZ2 lebih cepat. Next, kita masuk ke Final Fighter. Game Final Fighter ini ya. 1, 2, 3. By the way, untuk game Final Fighter ini lagi senang nih guys main game ini karena untuk grafiknya itu keren ya bro ya. Jadi kita lagi seneng nih main game Final Fighter ini. Nih lihat nih untuk grafiknya, tampilan grafiknya keren kan ya. Kalau untuk perbedaannya sendiri sih nggak terlalu signifikan ya, sama-sama cepet sih ya, cuma beda sepersekian detik aja. Nah, ini dia tampilannya. Siapakah yang lebih cepat? Oke. Sony ya. Sony Xperia ya. XZ2 lebih cepat ya. Oke. Next, kita akan buka Spotify. 1, 2, 3.
X1 lebih cepat. Selanjutnya kita buka Instagram. 1, 2, 3. Xperia X1 lebih cepat. Lalu kita mau buka TikTok. 1, 2, 3. Sama sih ya untuk TikToknya ya. Mau buka kalkulatornya. 1, 2, 3. Sama ya. Next, cuaca. 1, 2, 3. Sama juga. Oke guys, selanjutnya kita mau cek untuk kualitas suaranya, audionya ya. Pertama kita akan langsung nyalakan dulu HTC U11-nya. Oke, by the way untuk HTC U11-nya ini ya, jadi di sini tuh ada beberapa mode ya. Nah, ini itu ada mode titer sama mode musiknya. Jadi dia ada HTC Boom Sound. Coba kita. Nah, katanya sih kalau kita hidupkan ini suaranya akan lebih besar. Nah, di mana speakernya di sini ada dua ya, di atas sama di bawah. Ini kita sudah pakai mode musik ya, sehingga suaranya itu lebih keras. Coba dinikmati. Kita akan nyalakan untuk yang Xperia X1 ya. Dia ada speakernya di sini dan di sini ya. Oke? Di depan semua. Di depan semua. Sini sama di sini nih. Oke? Let's go. Nah, kalau di sini itu ada fitur getaran dinamisnya ya guys ya. Nah, oke. Jadi kalau dipegang itu ada sensornya nih, rasa gerak-geraknya, jeduk-jeduknya tuh, yang bikin tangan kesemutan. Nah, kalau menurut saya nih guys, untuk kedua handphone ini, Sony Xperia X1 dan HTC U11, semuanya itu sama-sama suaranya keras. Walaupun bassnya kedua-duanya itu sama-sama nggak berasa. Tapi kalau preferensi gue ya, gue itu lebih milih yang Sony Xperia X1. Kenapa? Karena dia dual speakernya tuh sama-sama ada di depan. Ya, jadi kalau yang HTC ini kan di depan dan di bawah, ya. Kalau kita mau menikmati audio itu kan cenderung nanti bisa tertutup oleh tangan kita. Tapi kalau yang Sony Xperia X itu karena semuanya ada di depan, jadi nggak mungkin dong ketutupan sama tangan kita. Itu sih preferensi gue ya. Kalau kalian gimana? Komen aja. Oke guys, next kita mau tes untuk kualitas layarnya. By the way, kita mau mulai dari HTC U11. Untuk HTC U11, dia itu displaynya pakai Super LCD 5,5 inch. Jadi resolusinya itu 2K, 534 ppi dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 ya, yang menjadi salah satu andalan dari HTC U11 yaitu kualitas 2K-nya. Coba kita lihat untuk kualitasnya. Di sini kita juga bisa aktifkan mode titer. Oke. Ini dia tampilannya.
selanjutnya kita mau tes dari kualitas gambar Sony Xperia XZ2. Nah, untuk displaynya sendiri dia masih pakai tipe IPS LCD yang sudah didukung HDR BT 2020. Size-nya 5,7 inch aja. Terus resolusinya Full HD 424 dpi. Protection-nya dia sudah pakai Corning Gorilla Glass 5 Triluminous Display dan X Reality Engine. Dan ini dia kualitas layar dari Sony Xperia XZ2. Nah guys, untuk preferensi saya, kalau dari kecerahan layarnya memang Sony Xperia XZ2 itu lebih cerah ya. Tapi untuk naturalnya, dari gambarnya, teksturnya, kealamiannya itu lebih bagusan dari HTC U11 ini. But kembali lagi, karena Sony Xperia XZ2 itu udah full display, jadi dia itu terkesan lebih modern dan lebih nyaman ketika kita lihat konten multimedia seperti ini. Sekarang kita bandingkan video belakangnya antara HTC U11 dengan Sony Xperia XZ2. Semuanya kita pakai setelan Full HD 60 fps. Dimana stabilnya kita lihat. Kalau HTC U11 sudah dibekali OIS ya. Kalau Sony Xperia XZ2 cuma ACE aja. Dynamic range-nya HTC U11 lebih bagus ya kelihatannya. Kalau Xperia XZ2 sudah terlihat gelap. Sekarang kita lihat teksturnya. Sama-sama stabil sih sebenarnya. Nih kita lagi cek pakai tangan ya, karena nggak ada tripod. Menurut kalian untuk kualitasnya gimana? Enakan HTC U11 atau Sony Xperia XZ2? Mana yang lebih enak? Setelah pemakaian selama 1 jam 15 menit, kita mau lihat berapakah sisa baterai yang dimiliki oleh masing-masing handphone. Untuk HTC U11 sisa 24%, sedangkan untuk Sony Xperia XZ2 tinggal 23%. Untuk hasil kamera tergantung subjektif preferensi teman-teman. Bagi yang suka hasil natural, Xperia XZ2 dengan 19 megapikselnya masih bisa menyuguhkan hasil dengan apik. Tapi bagi yang suka foto langsung jadi, HTC U11 masih bisa diadu dengan sistem komputasi gambar-gambar HP zaman now. Apalagi HTC U11 sistem kameranya ready untuk dipasang Gcam tanpa root. Ya wajar sih, HP Google Pixel kebanyakan dibuat oleh HTC.
Terutama hasil kamera night mode dan video kamera depan. HTC U11 jauh lebih unggul dibanding Xperia XZ2, ya wajar, karena kamera depannya Xperia XZ2 cuma 5 megapiksel, sedangkan HTC U11 16 megapiksel. Tapi untuk video belakangnya Xperia XZ2 walau tanpa OIS layaknya HTC U11, sistem Edge-nya cukup banyak membantu dalam meredam guncangan hasil videonya. Dari semua uji coba banding yang kami lakukan untuk urusan performa dan fitur-fitur modern jelas, Xperia XZ2 lebih unggul karena rilisnya juga tahun 2018, lebih baru daripada HTC U11 yang rilisnya di tahun 2017 lalu. Layar Xperia XZ2 yang sudah full display dual front kamera Snapdragon 845 merupakan fitur yang belum dipunyai HTC U11. Seperti yang pernah kita simpulkan di video kami tentang Xperia XZ2 sebelumnya, Sony Xperia XZ2 merupakan pilihan tepat di harga 1,2 jutaan bagi teman-teman yang menginginkan performa dan fitur seimbang di antar lini. Tapi bagi teman-teman yang hanya mementingkan kameranya saja, bolehlah dipilih HTC U11. Namun, kembali lagi ya, semua tergantung selera dan kebutuhan pengguna. Yang pasti, dalam range harga 1,2 jutaan, bagi yang tidak masalah akan limbah-limbah Jepang, smartphone ini adalah pilihan terkuat versi Gadget Pahlawan. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye!